La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Oleh itu ucapan terima kasih saya ucapkan kepada keluarga besar Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, khususnya para pimpinan yang telah memberi kesempatan. Dan kayak saya kayaknya memang pas untuk selalu pemain figuran. Jadi mengganti-gantikan gitu. Karena memang di antara yang pemateri itu yang tidak punya jabatan strategis kayaknya saya saja. Jabatan saya yang tak ada pensiunnya. Kalau mereka itu jabatannya terbatas semua, jadi harus dikejar terus. Tidak boleh ini. Kalau saya jabatan saya selama hidup Ustadz. Jadi tidak ada ini. Kalau beliau-beliau itu rektor, tidak lama lagi turun kalau tidak diperpanjang. Yang satu lagi ketua yang kita gantikan hari ini, ketua Basnas. Ya Ustadz Mas Riyadi Basnas, tidak lama lagi juga akan habis masa jabatan. Paling lama berapa tahun? 2 atau 4 tahun kalau tidak diperpanjang. Kemudian yang satu lagi guru kita, buya kita Dr. Mawardi, ketua MUI juga terbatas juga jadi ketua MUI. Jadi mereka punya jabatan semua sehingga sering punya halangan dan harus memang dilaksanakan. Jadi lebih enak jabatan yang tak pernah habis masanya. Saya sudah alhamdulillah sejak tidak punya jabatan lagi terasa lapang dunia. Makanya insya Allah saya bertekad, tapi bukan sumpah seperti kata orang gitu ya. Insya Allah kalau masih jabatan masih pakai asesmen, masih mendaftar, masih pakai formulir pendaftaran, insya Allah saya tidak akan ambil. Jangan takut, kita tak akan saingan. Kita tidak akan bersaing insya Allah. Jabatan apapun kalau masih pakai tim sukses, masih pakai mendaftar, masih pakai persyaratan jabatannya, kalau jadi suami tetap bisa melamar saya. Nah, ini mohon maaf nih. Mana tahu. Nah, tapi kalau untuk jabatan duniawi saya tidak akan melamar kalau masih pakai itu. Tapi kalau ditunjuk susah juga ditolak. Kalau ditunjuk nanti ya susah ditolak. Tapi kalau masih pakai asesmen ya atau pakai seleksi, tuan-tuan tidak perlu risau dengan adanya dasman, karena dasman tidak akan bersaing dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Dah setuju? Aman. Dari dasman tak akan ada persaingan insyaallah taala. Karena memang dari seluruh jabatan yang pernah saya ambil dari sejak santri, dari sejak mahasiswa dari 1 sampai S3, semuanya saya dipaksa untuk memikulnya. Kalau orang pakai tim sukses, saya langsung sukses tanpa tim, dipaksa. Ya kalau mau membuat penelitian silakan, saya akan siap diwawancara kapanpun dengan syarat SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Masa diwawancara tengah malam kan tidak mungkin lah. Nah, baiklah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemarin kajian kita karena juga mengganti, sekarang mengganti lagi. Mungkin pekan depan pengganti lagi, sehingga nanti permanen jadi pengganti. Nah, pengganti lebih sering main daripada yang asli. Allah musta'an. Kita sampai pada khasa'is as-sirah, yaitu keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan beberapa poin kemarin bahwa Nabi adalah yang kita belajar ini orang paling utama sepanjang sejarah dunia. Tidak ada lagi orang yang akan lebih datang sebelumnya, tak ada yang lebih utama daripadanya, dan tak akan datang lagi seperti atau yang lebih utama daripadanya. Yang kedua, bahwa masdar atau referensinya dari sirah Nabi itu dikuatkan dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang terjaga. Yang ketiga, bahwasanya sirah Nabi adalah yang paling detail dari seluruh biografi yang pernah ditulis selama ini. Yang tersembunyi saja boleh diteladani, apalagi yang nampak dan bisa dilihat dengan mata kepala sendiri.
Semuanya tidak ada cacatnya, subhanallah. Walaupun pada asalnya manusia itu pada asalnya punya kekurangan. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah lengkapi semuanya sebagai kesempurnaan yang tentu saja tidak seperti Allah sendiri, tetapi untuk manusia Nabi kita adalah yang paling sempurna. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan. Kemudian kita wajib berbangga bahwa sirah Nabi adalah sejarah seorang anak manusia yang paling sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, bukan hanya di dunia. Karena yang meriwayatkannya orang-orang yang selalu meletakkan di depan matanya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi ketika menuliskan itu, mereka membayangkan, kalau saya tidak jujur atau mengada-ngada walaupun untuk kebaikan, maka saya berdosa dan masuk neraka. Makanya orang menuliskan sirah Nabi dibanding dengan sirah selain Nabi, pasti akan menulis sejujur-jujurnya. Walaupun ada sebagian yang meriwayatkan bermacam-macam, tetapi pasti ada yang akan meluruskan. Karena sebagian sirah juga, sebagaimana hadis, ada orang-orang yang memalsukan dengan sengaja untuk merusak Islam. Ada yang memalsukannya dengan niat baik untuk memotivasi umat Islam. Ada yang memalsukan tidak tahu sama sekali hukumnya, dikiranya baik, dilakukan atau diriwayatkan. Tidak lama dinisbatkan ke Nabi SAW. Dia tidak tahu. Dan ada lagi yang lebih parah, asal baik, diriwayatkan dari Nabi, pasti Nabi terima. Ini lebih parah lagi, jahil murakkab. Nah, semua itu akan diluruskan oleh ulama-ulama yang mumpuni. Di antaranya adalah termasuk sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sirah Nabi itu pada umumnya yang ma'ruf dari riwayatnya adalah sesuatu yang hampir mutawatir. Lahirnya di mana, kemudian kapan dia ibunya wafat, kemudian kapan ayahnya meninggal, ibunya meninggal kapan, kemudian dipelihara oleh siapa, di mana dia menyusu, dan seterusnya. Hampir mutawatir semuanya. Karena diriwayatkan seperti yang disebutkan oleh para ulama, oleh para sahabat, kunna. Ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ibn Haram Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahwa mereka mengatakan, kunna nulaqqinu auladana as-sirah kama nulaqqinuhumul Qur'an. Kami dulu kepada anak-anak kami mentalqinkan sirah Nabi itu seperti mentalqinkan ayat Al-Qur'anul Karim. Bagaimana mereka membaca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu mereka mentalqin anaknya sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa tidak? Karena kenal jadi sayang jadi cinta. Dan Nabi SAW semua kalau dibuka tentang ceritanya pasti melahirkan sayang dan cinta kita kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, bahwasanya di tengah-tengah sirah itu kita akan mendapatkan aplikasi nyata dari amalan dan pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang bersifat ritual maupun bersifat ibadah sosial, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Akan kita temukan bahkan bagaimana beliau mensiasati, kalau dalam bahasa sekarang, bagaimana beliau berpolitik dalam mengatur umat, bagaimana berhadapan dengan sesama muslim dan yang bukan muslim,
Semuanya sudah diatur dengan sangat rapi, yang kita tidak temukan dalam aturan-aturan manapun yang dibuat oleh manusia. Karena apa? Turun dari Allah SWT. Jihadnya, bagaimana peperangan yang dilakukannya, kemudian sahabat-sahabat yang bersamanya, umat-umat yang sezaman dengannya, kaum-kaum yang setuju dan menentangnya, semuanya tertata dan tersebut rapi dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian keistimewaan sirah Nabi alaihi salatu wassalam, dia dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata, bukan dunia khayal dan fiksi. Sejarah, ma'alim, bukti-bukti sejarahnya, situs-situsnya sangat jelas. Makkah, Madinah, Uhud, Badar, Khandaq, dan seterusnya. Masih tetap ada Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Jum'ah, dan sebagainya. Kalaulah bukan karena orang mengkultuskan, pasti akan dilestarikan. Cuman sayang kaum muslimin, kebanyakan umat hari ini, asal sedikit ada yang ganjil, pasti dikultuskan. Batu nisan aja diciumi. Kalau nak carikan alasan, ada alasannya. Kayu dikit bengkok, tidak sama dengan bengkok yang lain, disucikan. Batu, ya, agak aneh sedikit, lalu dijadikan sebagai obat dan sebagainya. Sehingga dokter pun ditinggalkan orang. Masih ingat kisah Ponari dulu? Akhirnya dia sakit sendiri. Allah musta'an. Dan bagaimana dukun-dukun hari ini? Ternyata banyak tipuan-tipuannya. Baru satu, apa istilahnya? Pesulap apa? Pesulap merah. Tahu lupanya. Ada di sini. Jadi saya tidak baca, saya dengar dari jauh saja. Ya, membongkar rahasia mereka sampai mereka kelabakan. Katanya kurang jauh. Padahal mereka punya ilmu pelaris. Kan lucu, dukun punya pelaris tapi kurang jauh. Dukun bisa menggandakan uang tapi kurang duit. Dukun katanya punya pemanis tapi sering melamar, tidak laku. Walaupun demikian masih banyak percaya. Oleh sebab itu, maka terpaksalah sebagian daripada situs yang tidak disuruh oleh Nabi atau tidak ada mudarat untuk menghilangkannya, tidak dilestarikan di Arab Saudi. Apa sebab? Karena negeri itu memang mendirikan tauhid lebih penting daripada menjaga situs-situs yang tidak begitu penting dalam sejarah. Misalnya pohon kayu, tempat Nabi bersandar dulu setelah dibedah, misalnya, perlu lestarikan? Ya, tidak perlu. Andainya tidak ada orang yang mensucikan, mengkultuskannya, juga tidak perlu dilestarikan. Apalagi saya pernah sampai ke situ. Saya 15 tahun di sana tidak sampai. Tapi anak saya yang paling kecil, si Usama, pas umrah dia paksa saya sampai ke situ. Masya Allah, ternyata anak itu jadi raja betul. Iya, jadi raja betul. Tapi dalam kebaikan. Dia belajar sirah sebelum berangkat. Katanya Nabi SAW disusukan di Bani Sa'ad. Tolong sampaikan saya ke Badia Bani Sa'ad. Nah, kan bagus itu. Ya, rupanya jauh Ustaz. Putar-putar kami. Dari Taif lagi puluhan kilo lagi. Dari Makkah ke Taif sekitar 78 kilo. Tambah lagi sekitar 80 kilo lagi kayaknya. Jadi kami tersesat di jalan yang terang. Nanya ke sini, di situ. Sampai pula situ, tidak ketemu juga. Nanya sini, situ. Tidak sampai, karena sudah dihilangkan. Kami tanya ke orang setempat, kok dihilangkan situ sejarahnya? Jadi destinasi wisata religius oleh jemaah haji dan umrah. Andainya Arab Saudi memikirkan PAD, pendapatan asli Dayan, iya, kan pendapatan asli Dayan, pasti ustadz-ustadznya memfatwakan bagus itu supaya ramai Taif. Karena dalam hitungan jemaah yang paling suka belanja itu adalah jemaah haji dan umrah. Tidak ada yang lebih dari itu. Yang paling suka belanja adalah jemaah haji dan umrah. Cerek kuning, produksi Taiwan, belinya di Makkah. Garpu,
Garpu sendok produksi Jepang, belinya di Mekah, barakah. Bahkan batu-batu pun kerikil dibawa pulang. Ada ibu-ibu ambilnya batu dekat Gunung Uhud, sampai di rumah ngadu ke saya, Ustaz gimana caranya Ustaz, saya terbawa katanya. Ibu makanya tanya dulu sebelum membawa. Kalau ibu mazhabnya apa? Syafi'i katanya. Syafi'i wajib antarkan kembali ke sana. Wajib diantarkan kembali. Nah, coba bayangkan. Nah, Ustaz, betul kan? Mazhab Syafi'i harus balikkan lagi ke sana. Kalau gitu, kalau ibu tidak bisa, kirim saya, bayar ongkos saya. Akhir subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Untung saya umrah, bawa kembali. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi saking banyak mengkultuskan, akhirnya disembunyikan. Tapi tempat itu kan tak lupa dari sejarah di sini. Sama seperti Bi'ru Budha'ah yang saya sebutkan dalam pertemuan sebelum ini, tempat air dulu, tempat orang ngambil air di Madinah, walaupun di situ banyak dibuang kotoran-kotoran, tapi kata Nabi tidak. Itu tempatnya, kalau tuan-tuan sekarang ke sana itu di hotel di bawah, tidak ada lagi Bi'ru itu, tidak ada lagi. Untuk apa dipelihara kubangan itu? Kan jadi kubangan jadinya. Tapi tempatnya dekat Hotel Asy-Syurfa, atau lebih dikenal mungkin dengan kita lebih familiar dengan Hotel Sheraton. Tahu Sheraton? Tidak tahu juga. Sama kita nampaknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ikut nanti saya tunjukkan tempatnya. Tapi ongkos bayar masing-masing. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi sirah Nabi itu berkaitan dengan secara geografis, secara sosiologis, ada dengan ini. Kita juga tahu bahwa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi diutus pertama kali di Mekah. Masyarakat Mekah orangnya panas-panas, iya kan? Mana lebih pemurah, pedagang daripada petani? Hah? Serius ini. Kalau pedagang, pas dia berdagang, bawalah ini pulangan, ada gitu? Ada juga tapi jarang, iya kan? Tapi kalau petani, pas dia metik apa misalnya, metik tonggak misalnya, itu tonggak ya, terong ya. Saya lebih senang makan tonggak daripada terong. Nah, ya tonggak terong. Dia senang metik, kita lewat, assalamualaikum, banyak hasilnya mak katanya. Nah, langsung ambil plastik tuh, kasih kita sebelah sini, bawa pulang nak ya katanya. Kalau pedagang, laku mah katanya. Itu makan tidak ada sisa lagi Ustaz katanya. Beda jawabannya. Inilah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Makanya di Makkah panas memang. Maka mereka ketika dakwah pertama susah mereka terima. Madinah agak tenang. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tinggal di Madinah itu subhanallah, walaupun berat tetapi nyaman. Beratnya kenapa? Ya kondisi alamnya. Ya kalau suka panas, panas sekali. Dingin juga tak tertahan. Dan udaranya kering lagi. Jadi panas dan kering. Coba lihat kalau kita pakai AC, kalau jenis kulit kering, gimana hasilnya? Ya apa istilahnya? Kalau bahasa kampung saya nguisyang. Iya, apa tuh bahasa Indonesianya, bahasa ilmiahnya? Saya tidak tahu nih. Kering ya, bahasa umum tuh kering. Gimana ya? Tolonglah Ustaz. Kan habis itu gatal dia kan? Itu gatal gitu. Atau bibir pecah-pecah. Kadang keluar mimisan. Kalau itu panas atau dingin dan sebagainya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabara ala la'wa'il madinati wa shiddatiha kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah." Siapa yang sabar atas dahsyatnya hidup di Madinah, beratnya cobaan tinggal di Madinah, maka dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Barakah rupanya. Ya, kita tunggu di Madinah saja, bahkan mati di Madinah pun ada keutamaan. Man istata'a yamuta bil madinati falyaf'al. Nabi SAW katakan, di akhir zaman nanti akan banyak orang keluar mencari kehidupan yang lebih menjanjikan di luar, tetapi kata Nabi, wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka andainya mereka mengetahui. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi keadaan yang terjadi
rapi disebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ke-9 berapa? 3, 4, 5, 6, 7 afwan. Yang ke-7 bahwa sirah itu penuh dengan pelajaran yang bagi seorang muslim secara khusus, bahkan seluruh manusia dapat memetik pelajaran daripada apa yang didapatkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kesuksesan kita. Apa misalnya? Nah, bila deraan hidup semakin berat, tanda kelapangan akan semakin dekat. Ya, bila deraan hidup semakin berat, maka tanda bahwa akan datang. Karena Allah menjanjikan inna ma'al usri yusra. Nabi wafat Khadijah, wafat Abu Talib, semakin berat dakwahnya. Akhirnya Allah berikan kelapangan, yaitu hijrah. Sebelumnya Isra dan Mi'raj. Jazakallah khairan untuk ingatkan. Isra dan Mi'raj. Subhanallah. Walaupun perjalanan sebentar, tetapi berguna besar. Coba lihat. Apa yang dibawa? Ibadah salat yang menjadi barometer, yang menjadi indikator benar tidaknya kita, baik buruknya kita, diterima tak diterimanya amal kita. Makanya kalau tuan-tuan nak perbaiki diri kita, maka perbaiki salat terlebih dulu. Kalau nak perbaiki diri, perbaiki salat setelah memperbaiki akidah. Di mana caranya? Ada pengalaman dari seseorang, pengalaman orang yang juga seorang guru, karena S1 di sebuah perguruan tinggi Islam. Dia mencoba masuk ke seluruh aliran yang ada yang di tempatnya, tetapi sampai ke puncak tidak ditemukan apa yang namanya Islam yang dia pelajari dalam sirah Nabi itu. Semuanya banyak penyimpangan, tidak ketemu. Allah musta'an. Gimana nak ketemu? Orang semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi peringkatnya, semakin rajin ke rumah Allah, semakin mengkhidmat hamba Allah. Ini rata-rata semakin tinggi, semakin jarang ke rumah Allah, dan semakin minta dikhidmat oleh hamba Allah. Bahkan ada sebagian aliran, kalau sudah sampai makam tertentu, bebas untuk melakukan atau meninggalkan, bebas meninggalkan yang diwajibkan dan bebas melakukan yang diharamkan. Jumat tidak pergi, alasannya pergi sholat Jumat di Makkah. Cuman sayangnya pergi sama, pulang lebih dulu. Padahal Makkah 4 jam setelah kita. Gimana tuh? Kalau dulu mudah aja orang ditipu, sekarang masih juga. Iya, dulu orang mudah ditipu karena tidak ada televisi, tidak ada parabola. Ya kan, tidak tahu kita bahwa ternyata sekarang kita jam berapa sekarang nih? Jam 8. Kalau sudah jam 8 tanda selesai itu maksudnya. Tidak, 8.30 ya, masih banyak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di sana baru jam 4. Mereka belum sholat subuh nih. Musim panas ya. Musim panas sudah sholat subuh karena pendek malamnya, musim panas. Nah, ma'asyiral kiram, sholat subuh. Awak sudah duha. Mereka sholat subuh 4 jam. Awak jam 8, mereka jam 4. Nah, tiba-tiba itu pergi dia sama sama kita. Kadang lambat pula dia kita pergi Jumat. Pas pulang, selesai dia makan. Awak lu makan siang lagi. Coba pulang tuh. Di Makkah kan khutbahnya pendek. Dia Makkah khutbahnya pendek. Dulu banyak terkicuh gitu di Nantarang. Kini pun masih banyak terkicuh di Nantarang. Dengan micing sebentar ketemu Nabi. Banyak yang percaya. Pergi haji, keluar Nabi dari kuburannya, cium lututnya. Banyak yang percaya. Nabi datang ke majlisnya setiap hari, rapat dengan seluruh Nabi, 124.000 Nabi dan Rasul, rapat tiap hari dengannya. Pak, penting sekali dia sehnya. Rapat. Nah, dengan sirah segalanya jadi terang. Dengan sirah segalanya jadi terang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tadi saya katakan Nabi pakai burak berapa kali?
Hah? Nabi naik burak berapa kali? Sekali aja. Sekali aja. Ini enggak tiap Jumat pergi ke Mekah. Lebih istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nanti dalam pelajaran hijrah akan kita sebutkan. Nabi hijrah dikejar-kejar orang. Awak enggak gara-gara hujan aja langsung dapat karamah. Enggak basah kena hujan. Tapi dengan syarat kalian balikkan badan. Pakai micing atau balikkan badan. Micing jangan buka mata. Kalau pakai picing-picing namanya main kucing-kucingan. Kalau bahasa kampung main cicindu. Ya, main disuruh tempat micing lalu kita sembunyi. Harus dicari. Kalau betul Nabi tidak pernah nyuruh orang micing dulu untuk menambahkan mukjizat. Woi, kalian supaya mukjizat saya keluar micing dulu, meremkan mata. Enggak itu. Enggak ada proses micing-micing itu, enggak ada. Enggak ada proses balik-balikkan badan itu, enggak ada. Kalau mukjizat datang Allah SWT yang berikan. Allah yang berikan. Na'asyul kiram dirahmati Allah SWT. Dengan sirah segalanya akan menjadi terang. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Kemudian anna fi hayatir rasul, bahwasanya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian hidup ibunya sampai umur 4 tahun, wafat lagi berarti yatim piatu. Subhanallah. Tapi Allah jaga itu anak. Allah jaga sejak kecilnya. Bahkan diriwayatkan tak pernah tersingkap auratnya sejak kecilnya, kecuali hanya satu kali ketika beliau ikut mengangkat batu dengan orang-orang Quraisy untuk perbaiki Ka'bah. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah jaga sejak kecilnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu terlihat. Kemudian bagaimana Allah SWT ketika dia berdakwah dijaga dari segala hal yang berbahaya. Dia berikan kepribadian yang luar biasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan ini semuanya terlihat di dalam apa yang di dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa janji-janji Allah kepadanya, seperti saat beliau dikejar oleh orang Quraisy, dihargai kepalanya dengan 100 ekor onta, hidup atau mati. Ada yang sangat bersemangat untuk mendapatkan itu. Dua ini, Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Bahkan dia katakan, setiap ada orang yang nak menuju ke arah Nabi, dia bilang tidak ada di sini. Dipalingkan supaya dia dapat sendiri. Karena dia memang ahli ahli berkuda dan juga orangnya kuat, terlatih. Dan dia kejar, tetapi Allah SWT menjaga Nabi kita alaihi salatu wassalam. Setiap dekat sampai Nabi terperosok kaki kudanya, dan dia pun terpelanting sampai ke bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi maafkan, dia ulang kembali, dimaafkan lagi sampai ketiga kalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan, lalu dia berkata atas jasa baik Nabi karena dimaafkan tadi, maka dia katakan saya akan menjadi pelindung Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi katakan, nanti di saat Persia, nih Nabi baru sedang dikejar-kejar ini, Nabi menjanjikan Persia nanti akan dikalahkan. Tahu Persia waktu itu? Dua imperium terbesar di masa itu. Persia pernah menguasai seluruh dunia dengan kisranya Bukhtanasar. Tuan-tuan masih lupa ya, bahwa dunia ini pernah secara real, secara de facto dikuasai oleh 4 penguasa semasa sepanjang dunia ini. Ada yang hafal? 2 orang beriman, 2 orang kafir. Satu Zulkarnain, Nabi Sulaiman alaihissalam. Seluruh belahan dunia dikuasai.
Zulkarnain sampai ke timur ke barat. Tidak ada kekuasaan kerajaan kecuali tunduk di bawahnya. Demikian juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian pernah dikuasai oleh dua kekuatan kafir. Siapa mereka? Romawi? Enggak. Romawi tidak pernah menguasai seluruhnya. Bilang aja lupa gitu. Lupa gitu. Satu, kerajaan Babilonia dulu yang dikuasai oleh Namrud. Kenal Namrud? Apa keistimewaannya? Tidak ada yang tahu. Istimewanya sampai ngaku jadi Tuhan. Kan dia bilang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Yang berhadapan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau betul kamu Tuhan, bisa menghidupkan, mematikan. Oke lah, saya terima yang tadi. Dia panggilnya dua orang rakyatnya, satu dipancung, satu dilepas. Itu menghidupkan dan mematikan. Ini kan di debat nanti tidak selesai perdebatan. Awak pula dipancung nanti. Kata Nabi Ibrahim, kalau gitu oke, ini diterima nih. Walaupun tidak salah pun tetap diterima. Kalau gitu coba terbitkan matahari ini dari barat. Kan Allah terbitkan, Tuhan saya terbitkan dari timur. Nah sekarang kamu kan Tuhan, tolong terbitkan dari barat. Apa yang dia lakukan? Fabuhital ladzi kafar. Patah lidah orang kafir itu. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Nah, ini dua. Yang pertama, yang kedua adalah Bukhtanasar, yaitu pendiri kerajaan Persia. Dia walaupun kafir tapi terkenal keadilannya waktu itu. Terkenal dengan keadilannya. Dengan keadilannya itu sehingga orang banyak yang tunduk kepadanya. Mau dengan sukarela berada di bawah kekuasaannya. Hanya 4 saja yang pernah dikuasai. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, Persia yang dulu didirikan oleh Bukhtanasar itu, kerajaan yang begitu besar, imperium besar. Nah, kata ya Nabi SAW, Nabi sedang dikejar-kejar ini. Siapa yang mau percaya dengan Nabi SAW? Sama kita sekarang, kalau kita bilang sekarang nih, kita akan kuasai misalnya Roma. Percaya tuh? Hah? Nggak akan percaya. Siapa kita? Hah? Utang aja belum terbayar. Hah? Tapi ini janji Nabi alaihissalatu wassalam. Entah zaman siapa nanti kita nggak tahu. Bahwa janji itu realisasi. Persia, apa kata Nabi kepada Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum? Nanti iza putihat Kisra, falaka wasiwaru Kisra. Maka bagimu hadiah dari saya adalah gelang kebesaran Kisra. Mahal enggak San? Kalau sempat ada hari ini dihargai berapa? Hah? Hei para pemburu harta-harta harta klasik, berapa harganya kira-kira? Miliar? Triliun? Hah? Mahal. Cuman masalah sekarang bukan masalah mahal tidaknya itu. Ini orang berkuasa, Nabi sedang diburu-buru, belum tentu selamat, dia sudah berikan janji ini. Dan terbukti. Kapan? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh sebab itulah makanya kenapa orang-orang Iran yang merupakan titisan Persia itu sangat benci pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya para orang-orang Syiah Rafidhah itu yang paling dibencinya adalah Umar bin Khattab. Seperti kata Asy-Syirazi dalam ceramah, dia katakan aduuna raqam wahid, musuh kita paling bebuyutan mu iblis, bukan iblis katanya. Raqam wahid Umar, Abu Bakar, thumma iblis. Yang pertama adalah Umar, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga iblis. Iblis baru yang ketiga musuhnya. Nah, kira-kira kalau orang memusuhi Abu Bakar dan Umar, orang Islam apa tidak? Hah? Islam apa tidak? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, janji-janji itu inayah Allah kepada Nabi SAW dalam sirah. Makanya membaca sirah itu wajib. Ya, wajib. Sebab akan membangkitkan kembali kehidupan kita, ruh kita. Makanya macamnya sangat disayangkan banyak dari institusi pendidikan Islam, khususnya pendidikan tinggi Islam, tidak mengajarkan sirah Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Tidak mengajarkan sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian sirah Nabi ini menarik perhatian seluruh umat Islam. Jadi bukan hanya kelompok tertentu. Dalam ada beberapa spesialisasi ilmu, hanya kelompok tertentu saja yang tertarik. Kelompok lain tidak. Tapi kalau yang namanya sirah Nabi, apapun spesialisasi seorang ahli dalam Islam, nak fikih kah dia, nak ahli nahwu kah dia, nak ahli saraf kah dia, nak ahli fisika sekalipun, dia mesti memberikan perhatian pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak? Karena memang syarat dia mendapatkan ilmu itu harus mengenali nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak jadi pakar Islam dia. Tidak jadi pakar Islam. Dan inilah tumbuhnya masyarakat Islam dari dulu. Jadi sejak kecilnya sudah ditalkinkan sirah Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu kita dapatkan tidak sedikit ulama yang masing-masing mereka punya tulisan tentang sirah Nabi. Bahkan sampai hari ini. Ini misalnya penulis kitab ini Profesor Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Umari, ketika penulis ini dia bertanya-tanya, dia akui, apa yang bisa saya berikan? Buku sirah sudah ditulis sejak abad kedua Hijriah lagi, bahkan sebelumnya di masa Musa bin Uqbah, bahkan Az-Zuhri lebih duluan daripadanya, di awal-awal abad kedua lagi sudah dituliskan sirah Nabi alaihissalam, hadis-hadis Nabi SAW. Apa yang bisa saya tuliskan lagi? Subhanallah, akhirnya saya katakan, walaupun hanya sekedar mengulang apa yang sudah tertuang, atau hanya sekedar untuk menuliskan kembali apa yang sudah terlukis, walaupun hanya sekedar untuk menampakkan apa yang sudah terlihat, tetapi yang namanya sirah Nabi takkan lekang daripada faedah dan hikmah. Hanya saya tulis dengan tekad. Beliau mutakhasis bersirah. Subhanallah, sejak saya mulai menulisnya, saya rasakan keberkahan waktu, kemudahan ilmu, dan dimudahkan segala urusan untuk menulisnya. Allahu Akbar. Ma'asyarul kiram dirahmati. Apa sebab? Karena menulisnya dengan cinta. Coba analis menulis dengan cinta. Tuliskan, tuangkan. Misalnya untuk ayah dan ibu tercinta, atau suami atau istri tercinta, atau saudara-saudara tercinta. Saya sudah merasakan juga. Saya sekali sebulan dulu sebelum masa SMS, sebelum masa WA, ini dulu nggak ada HP, nggak ada telepon kita, itu nulis surat dalam sebulan saya khususkan sehari penuh untuk nulis surat. Masing-masing surat ada yang paling sedikit 7 halaman. Iya, minimal 7 halaman. Itu untuk saudara, apalagi untuk kekasih. Iya, pasti lebih panjang lagi. Tahulah tuh, karena menulisnya dengan cinta. Jadi kalau dicilid surat-surat saya dulu mungkin sudah beberapa volume itu barangkali. Sampai abang saya di Malaysia bilang, ini surat kamu ini katanya, kalau ada khatib terlambat Jumat bisa dipakai untuk khutbah katanya. Dan lengkap muqaddimahnya, alhamdulillahi wa kafa. Lengkap dengan ininya, pakai dalilnya sekali. Sebab apa? Sebab surat juga berisi wasiat di dalamnya, berisi nasihat di dalamnya. Ya, kita arahkan untuk diri kita, lalu dibacanya. Kita menasihati diri bunyinya, tapi tujuannya iyyaki a'ni kata pepatah penyair Arab, iyyaki a'ni fasma'i ya jarah. Tujuan ke sana, maksudnya di sini. Itu biasa dalam bahasa. Saya bahasakan untuk saya, tapi tujuannya mereka yang baca. Alhamdulillah, ada yang mengena, ada yang juga yang belum. Tapi kebanyakannya sudah mengena. Itu pengaruh surat cinta. Nah, sekarang kita menulis dengan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pasti Allah mudahkan. Apalagi memang referensinya lengkap. Bawa Al-Quran, isinya sirah. Bawa hadis, isinya sirah. Bawa kitab-kitab ulama, isinya sirah. Tinggal lagi kita menuangkannya dengan
Allah yang Allah mudahkan. Wallahu musta'an. Kayaknya waktu juga membatasi nampaknya. Insya Allah jumpa kembali di lain hari. Mudah-mudahan sering jadi peran pengganti. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Baik. Kayaknya tidak usah bertanya dulu. Belum selesai masalahnya. Kalau masalah-masalah hukum nanti tanya ke dokter fikihnya. Iya kan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya bagian yang muda-muda aja. Nah, kapan Nabi diutus? Baik, ayat pertama tur. Riwayat Imam Bukhari. Bukhari. Man sabra ala la'wil madinati wa shiddatiha kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Nah, di bab Fadailul Madinah. Itu nak lebih lengkapnya ada kitab namanya ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Ar-Rifai, Fadailul Madinah atau Al-Ahadithul Waridah fi Fadli Al-Madinah An-Nabawiyah. Dan kitab-kitab lainnya masih banyak. Wallahu musta'an. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali diberikan Allah hadiah ampunan pada kesempatan ini. Oleh sebab itu jangan lupa memaafkan saya juga. Karena memang yang pemaaf dikasih maaf, tidak kasih maaf loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.